Berbagai topik menarik dikupas dalam dialog hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat, apa kabar? Saya kembali Ilham Dianta hadir menemani Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan ini edisi spesial ya, karena interval waktu dari jam 9 sampai 10 kita nanti akan ngobrol bersama dengan sahabat-sahabat dari DLHK Kabupaten Sidoarjo ya. Baik, nah tema apa sih yang kita akan bahas nanti, yaitu tentang gerakan Sidoarjo Bersih dan Hijau bersama dengan Ibu Indah Yuliati SE selaku penyuluh lingkungan hidup. Nah, yang menjadi permasalahan untuk saat ini di Sidoarjo ini kan memang termasuk wilayah yang bisa dikatakan dekat dengan Surabaya. Ini merupakan ibu kota dari Provinsi Jawa Timur, ya. Tentunya ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Jadi kalau dikatakan pedesaan ya enggak juga, perkotaan ya enggak juga gitu ya. Perumahan juga banyak ya. Area persawahan mungkin saat ini sudah mulai berkurang ya. Jadi ini yang sangat dikhawatirkan, bagaimana agar menjaga, merawat dan melestarikan lingkungan untuk wilayah Sidoarjo ini tetap bisa dikatakan lestari. Nah, seperti apa? Baik, sahabat, kita sudah bersama dengan Ibu Indah. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Indah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, apa kabar? Ini kita ketemu lagi ya Ibu Indah ya? Ibu Indah ini kan yang suaranya bagus, yang bisa nyanyi itu toh kemarin. Oh, iya betul ya Bu? Boleh. Iya bener. Kalau ada karaoke. Oh. Untuk suara Sidoarjo. Jadi gini sahabat ya, Ibu Indah itu kemarin di akhir talk show beberapa waktu yang lalu, mungkin seminggu yang lalu lah, itu saya minta untuk menyanyikan lagu tentang lingkungan hidup ya Bu ya. Iya. Betul, dan dinyanyikan ternyata Ibu Indah ini punya vibra loh vokalnya. Punya vibra, jadi kayak penyanyi profesional gitu loh ya. Wah, ini biasanya kalau ada acara-acara pertemuan dengan dinas-dinas, mungkin Ibu Indah yang diminta nyanyi ya. Tapi kalau kerangkap seniman. Oh, seniman, geng. Baik. Nah, kali ini nanti mungkin di akhir kita minta lagi ya, nanti Ibu Indah nyanyi gitu. Nah, Ibu Indah, ini kan kita bicara tentang gerakan Sidoarjo Bersih dan Hijau, ya kan? Iya. Nah, sebenarnya apa sih Bu yang harus kita perhatikan terlebih dulu jika kita melihat wilayah Sidoarjo untuk saat ini? Dalam arti pasti dong pemerintah khususnya Pemkab Sidoarjo, DLHK itu dari dulu sudah mengupayakan bagaimana wilayah Sidoarjo ini bersih dan hijau, ya kan? Yeah. Tetapi memang kita tidak menutup atau memungkiri bahwa di Sidoarjo ini ada banyak sekali hal-hal yang bersifat pembangunan ya, baik itu dari misalnya ini perumahan atau mungkin apa, sehingga lahan-lahan itu agak sedikit berkurang gitu ya untuk perumahan dan sebagainya. Yeah. Saya tidak bilang bahwa perumahan ini menjadi penyebab misalnya Sidoarjo tidak terlihat hasil lagi, enggak begitu. Tetapi yang nyata itu adalah lahan sudah berkurang atau alih fungsi gitu ya Bu ya. Yeah. Nah, sebenarnya kalau dilihat dari sekarang wilayah Sidoarjo ini gimana Bu? Dalam arti yang berkaitan dengan lingkungan, apakah memang perlu penanganan khusus, memprihatinkan, atau ya enggak juga begitu amat, atau bagaimana? Sehingga kita itu bisa fokus ya, kira-kira apa nih yang harus kita tingkatkan kalau dari sisi lingkungan untuk wilayah Sidoarjo ini? Ya, oke. Mohon izin Mas Ilham, saya menyapa teman-teman dan sobat seluruh yang kali ini di pagi hari ini dengan kondisi cuaca yang sejuk ya. Kita patut bersyukur bahwa Allah masih memberikan rahmat dan hidayah untuk kita semua. Selamat pagi teman-teman dan seluruh sahabat yang saat ini sedang mendengarkan bersama dengan Suara Sidoarjo dan juga Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Kali ini dengan tematik tentang bagaimana upaya kita mewujudkan Sidoarjo bersih dan hijau ya. Apa sih yang harus kita lakukan
terkait dengan gerakan Sidoarjo Bersih dan Hijau, karena tadi sudah dikupas Mas Ilham bahwa infrastruktur di Kabupaten Sidoarjo ini apakah dengan jumlah kepadatan penduduk, dengan bertambahnya pembangunan di segala bidang yang kita lihat kondisi saat ini semakin padat ya, Mas Ilham ya, jumlah penduduk di Kabupaten Sidoarjo 2,4 juta sekian gitu ya. Berarti jumlah volume sampahnya udah ketemu tuh, ya kan, per hari udah ketemu berapa ton ya di Kabupaten Sidoarjo. Hampir 1.500 ton per hari yang terbuang ke TPA ini dan wajib kita olah dan pilah sampah. Dari pemerintah Kabupaten Sidoarjo melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo menyampaikan kepada seluruh masyarakat di Kabupaten Sidoarjo tentang gerakan Sidoarjo Bersih dan Hijau. Yang harus kita lakukan adalah upaya bersih lingkungan. Bersih lingkungan selaras dengan adanya program Sidoarjo Bersih dan Hijau yang sempat tercancel 2 tahun. Ya. Jadi tercancel Mas Ilham, dan mudah-mudahan program Sidoarjo Bersih dan Hijau atau SBH ini kembali akan diprogramkan dan diimplementasikan kembali kepada masyarakat, sehingga kualitas kebersihan dan kualitas lingkungan hidup yang baik akan semakin tercapai gitu ya, dalam rangka dukungan Indonesia Bersih di tahun 2025. Sobat, yang harus kita lakukan terkait dengan perwujudan atau kita mewujudkan sebuah lingkungan yang bersih, minimal Mas Ilham, yang harus kita lakukan adalah kita lihat rumah kita ya dan lingkungan kita. Minimal bersih dari sampah. Yang dinamakan bersih adalah bersih dari sampah ya. Bersih dari sampah berarti sampah wajib ditangani, seperti tematik yang minggu yang lalu yang udah kita bahas ya. Jadi wajib olah dan pilah sampah. 3R, reduce, reuse, recycle, mengurangi, mengganti, dan memanfaatkan kembali barang-barang yang masih bersumber daya. Berikutnya adalah bersih dari jentik-jentik atau dari bibit-bibit penyakit ya. Jadi dalam rangka menuju sebuah lingkungan sehat atau kesehatan lingkungan masyarakat ya. Biasanya OPD teknis kesehatan ini dinas kesehatan, tapi kita terkait ya. Kita mewujudkan lingkungan yang bersih dari jentik, bebas dijentik, kamar mandi dan sebagainya. Bagaimana kebersihan air yang ada di bak mandi kita atau di sekitar halaman rumah kita ya. Berikutnya juga pencemaran lingkungan, dan pencemaran lingkungan ini adalah masyarakat dilarang membakar sampah sembarangan ya, karena ada kandungan dioksin yang bisa membahayakan kita ya. Terus juga dilarang membuang sampah sembarangan dalam rangka mewujudkan lingkungan yang bersih dari rumah kita. Masyarakat dilarang membuang sampah atau limbah sembarangan ya. Kenapa tidak boleh membuang sembarangan? Jelas Anda melanggar peraturan daerah nomor 6 tahun 2012. Anda melanggar Undang-Undang nomor 8 tahun 2008 ya tentang pengelolaan sampah. Masyarakat wajib melakukan olah pilah sampah di rumah. Selebihnya residu dibuang ke tempat sampah yang ada di depan rumah kita mungkin ya. Selebihnya masyarakat wajib membayar iuran sampah yang dibayarkan kepada pengelola sampah di tingkat RT maupun RW maupun tingkat desa kelurahan untuk dibawa ke tempat pengolahan sampah terpadu TPS di desa kelurahan. Selebihnya diangkut oleh layanan angkut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo berupa residu menuju ke TPA sanitary landfill kita yang baru, Mas Ilham. Mas Ilham udah tahu nggak? Kita udah operasional loh new landfill sanitary. Iya, yang saya tahu itu kan lokasinya ada di Jabon. Kebetulan kemarin itu yang saya tahu itu ada sanitary landfill, tapi masih menunggu katanya satu alat dari negara mana gitu yang belum datang gitu ya. Jerman. Iya, gitu baru nanti dioperasikan gitu ya, Bu. Betul ya? Iya, ya. Tapi di hari Rabu seminggu yang lalu operasional karena memang sudah TPA kita yang lama udah overload banget ya. Dan sempat dilakukan penutupan sementara ya memang, tapi itu hanya untuk penyikapan gitu Mas Ilham. Dan
di seminggu yang lalu sudah tanggal 17 ya, 17 sudah dilakukan operasional new landfill memang. Operasionalnya udah, jadi kita udah jalan, tapi bentuknya residu ya. Mm-mm. Bentuknya residu Mas Ilham. Jadi kalau toh ada sampah terbuang dari sana nanti akan kita cek di TPA sana ya. Jadi apa namanya ada pengenaan retribusi khusus ketika itu bentuk sampah. Mungkin pihak swasta ya atau siapapun yang membuang di TPA pasti akan kena retribusi di sana. Dan pasti akan lebih mahal kalau bentuknya sampah yang belum dipilah gitu. Mm-mm. Oke, Oke. jadi minimal kita bersyukur bahwa Kabupaten Sidoarjo sudah mempunyai TPA, sebuah TPA sanitary landfill, di mana sanitary landfill ini tidak semua kabupaten kota di Indonesia mempunyai, hanya beberapa, ya, Mm-mm, hanya betul. beberapa. Dan keberfungsiannya, kemanfaatannya adalah dari TPA sanitary landfill ini memang secara kualitas lingkungan hidup ini persyaratan biasanya Mas Ilham. Kalau kita ada program Adipura, persyaratannya wajib TPA ini, sanitary landfill ini gitu. Jadi sampah bukan sampah yang terbuang ke sana tapi residu yang tidak bisa dikelola lagi sampai ketinggian 3 meter diuruk sama urukan tanah gitu ya. Setinggi 1 meter diuruk lagi dengan residu setinggi 3 meter terus berlapis. Nah, hingga tiga susun gitu ya. Nah, mungkin tidak salah ya. Jadi mudah-mudahan bisa berumur panjang TPA kita meskipun TPA kita ada batasnya. Ada Mm-mm. batas umur, ada batas itu. Tapi kembali kepada masyarakat kami menghimbau bahwa ayolah sadar mengolah sampah karena itu menjadi sebagian dari kewajiban kita ya. Untuk ibu-ibu yang atau bapak-bapak yang di perdesaan, masyarakat di perdesaan yang atau di perkotaan yang saat ini sedang mendengarkan suara Sidoarjo, mari bersemangat ya dalam rangka mendukung lingkungan Sidoarjo bersih dan hijau ya. Jadi tanpa program pemerintah pun masyarakat diharapkan meningkatkan kesadaran gitu Mas Ilham ya. Mm-mm. Oh bukan nggak sadar ya, tapi masyarakat itu sudah hebat ya. Masyarakat Kabupaten Sidoarjo. Tapi tolong wajib kita tingkatkan pemilahan sampah kita ya. Jangan membuang sampah di sungai dan kami tekankan jangan membuang sampah di sungai. Wujudkan program kali bersih ya, sungai bersih ya. Bersih dari sampah. Ayolah masyarakat ya, di mana saja Anda berada, Anda dilarang membuang sampah sembarangan karena sanksi tindak pidana akan menunggu Anda seperti itu. Mm-mm. Okay. Oke, baik Bu Indah. Sebenarnya kalau gerakan Sidoarjo Bersih dan Hijau ini kan memang fokusnya atau concernnya itu kepada tanaman atau bersih-bersih sampah sih sebenarnya, atau mungkin dua-duanya, atau mungkin juga pada saluran air, irigasi, atau bagaimana ini? Dua-duanya ya, Mas. Dua-duanya. Bersih tidak luput dari hijau gitu. Mm-mm. Ya. Dan sebuah lingkungan yang bersih pasti sehat ya. Sehat belum tentu bersih loh. Tentu Mm-mm. bersih Oke. pasti sehat ya. Mm-mm. Nah, seperti itu. Dan bersih dan hijau ini sebuah dua kata yang harus menjadi partner gitu ya. Bersih pun belum sempurna tanpa ada hijau, tanpa ada penghijauan ya kan. Hijau saja belum tentu bersih. Nah, itu sama aja. Mm-mm. Jadi bersih, hijau dan sehat sebetulnya ya. Bersih hijau. Bersih hijau yang kami jelaskan tadi adalah bahwa di lingkungan kita wajib bersih dari sampah, bersih dari jentik, bersih dari bibit penyakit, bersih dari pencemaran lingkungan. Itu. Sedangkan gerakan penghijauan ini yang akan kita wajib lakukan adalah lakukan gerakan Go Green. Namanya Go Green ya, Mas Ilham. Nah, di rumah saya tuh ada banyak pohon mangga ada ya kan. Kita di lingkungan itu sudah sering sekali bahwa kita sampaikan bahwa ada kewajiban menanam tanaman toga juga, Mas. Gitu. Jadi ayo kesepakatan gitu ya antar kita ya. Jadi ada sebuah komitmen bersama mewujudkan gerakan penghijauan. Gerakan penghijauan ini ada penanaman pohon lindung. Itu termasuk juga program desa kelurahan yang wajib setiap tahun harus ada ya. Sedangkan gerakan Go Green untuk di lingkungan kita adalah salah satunya mungkin contohnya adalah menanam toga. Nah, dari situlah di setiap desa kelurahan kita sampaikan bahwa program giat menanam toga ini wajib kita lakukan minimal
di lingkungan rumah kita ada 3 macam gitu Mas Ilham ya. Tahu nggak apa sih tanaman toga Mas Ilham? Apa aja? Tanaman tanaman toga ini adalah macam banyak ya Bu, ada empon-empon itu juga Banyak. termasuk kan. Iya. Tanaman toga, Ada kemudian serai ya. Serai itu uh, saya punya loh. Jadi kalau untuk minuman segar ya, mm, mm, kita mm. serai ya, jahe ya. Itu kan nggak beli ya. Yang menurut saya mudah dan murah ya untuk Mm, mm, mendapatkannya. mm. Dan kalau nggak punya tanaman serai atau jeruk purut, waduh bingung lah kita. Iya betul. Satu lagi Bu, kemangi sama belimbing wuluh. Oh enak itu. Kemangi dan belimbing wuluh ini kadang-kadang Iya, aduh. kemangi ada. Jadi Mm, mm, mm. kalau kita bau aja daun kemangi itu ya, rasanya kayak udah makan pecel lele gitu ya. Nah, jadi memang Jadi, kadang-kadang tanaman-tanaman ini upayakan ditanam ya, karena kadang-kadang kita kalau ya, butuh itu agak susah nyarinya, kadang-kadang begitu. ya. Heeh. Jadi gini, Mas Ilham. Jadi bagaimana sih apa namanya setting dari penyetingan dari program SBH ini ya. Mm-mm. Jadi untuk mungkin sebuah lingkungan di perdesaan kita wajib yang kita nilai dari salah satu indikator itu adalah pemanfaatan lahan pekarangan misalnya. Dari sebuah Mm-mm. desa mungkin ada lahan ya yang kita buat taman toga ya. Tapi itu lingkungan gitu. Itu lingkungan mau tingkat RT maupun tingkat RW pasti ada dan pasti ibu-ibu kita ya ini banyak sudah sangat banyak yang mengerti ya menanam tanaman icon toga mungkin lidah buaya gitu ya atau daun salam gitu Mm-mm. Mas Ilham. Jadi ibu-ibu kita ini masyarakat kita ini juga udah pada pinter ya pada sadar gitu ya. Jadi mereka semakin giat ya melakukan penanaman toga ini. Ayo makanya kalau kemarin kita ada awarding kita SBH program SBH itu nah sekarang masih cancel tapi tetap aja masyarakat lomba atau tidak lomba kita tetap melakukan gerakan itu ya. Jadi ikhlas melakukan apapun itu enak bawanya kalau ikhlas ya Mas Ilham. Semua Mm-mm. kan demi kesehatan kita dan anggota keluarga kita dan juga lingkungan kita, ya kan? Mm-mm. Nah, gitu. Jadi Oke. keberhasilan penanganan kebersihan dan penghijauan di lingkungan itu tanpa lepas dari peran serta dan peran aktif masyarakat. Kembali lagi kepada masyarakat. Jadi mari kita lakukan gerakan Go Green, penghijauan ya di rumah kita dengan cara mungkin ketika rumah kita tidak ada space lagi, bagaimana cara kita melakukan gerakan Go Green ya? Mungkin dengan menggunakan apa namanya inovasi dan edukasi yang harus dilakukan masyarakat. Mungkin dengan menggunakan pot-pot tempel seperti itu Mas Ilham. Jadi ada kan kita nggak usah beli ya, kita gunakan aja botol-botol yang ada di sekitar kita ya kan. Mm-mm. Jadi kita cat sebagai kegiatan di rumah ya, biar jelas kegiatan kita ya, gitu ya. Para ibu-ibu yang mungkin saat ini lagi mendengarkan suara Sidoarjo, lakukan gerakan Sidoarjo bersih dan hijau Semarak nanti di tanggal 22 Desember, Hari Gerak Satuan Gerak Wanita Indonesia, ya kan? Nah, itulah disitulah peran wanita, peran emansipasi wanita dibutuhkan dan sangat diperlukan dalam rangka mendukung program-program pemerintah, di antaranya adalah salah satunya gerakan Sidoarjo bersih dan hijau gitu Mas Ilham. Oke, baik. Sebenarnya gerakan ini itu saya ingin tahu juga nih Bu, gerakan bersih dan hijau ini sepertinya menyasar pada masyarakat khususnya ibu-ibu, padahal nggak ibu-ibu saja kan, iya kan. Jadi kalau bisa sih memang tanggung jawab kita semua gitu ya. Nah, saya ingin tahu juga nih Bu, sebenarnya gerakan Sidoarjo bersih atau SBH ini apakah memang juga menyasar pada mereka yang usia-usia sekolah dalam arti pelajar begitu? Karena bagaimanapun juga memang mungkin insting untuk menanam itu ya jaranglah kita temui pada anak-anak usia pelajar gitu ya. Tapi yang sering mereka lakukan itu adalah buang sampah. Nah, ini kadang-kadang tidak teredukasi dengan baik gitu. Nah, saya ingin tahu kira-kira apa saja sih yang harus kita lakukan bagi anak-anak pelajar ini, anak-anak usia sekolah gitu ya, edukasi seperti apa
agar mereka ini juga terbiasa sejak dini hidup bersih dan sehat gitu lah Bu. Gimana ini Bu? Iya. Mas Ilham nggak tahu ya kalau para pelajar kita itu udah hebat-hebat loh. Oh iya, Dia iya, kita ada program sekolah berbasis lingkungan ya, sekolah Adiwiyata. Adiwiyata. Oh iya, Ya, lalu juga ada lomba lingkungan sekolah sehat ya. Ini juga dinas-dinas terkait ya. Jadi di indikator lingkungan sekolah sehat itu hampir sama dengan sekolah berbasis Adiwiyata lingkungan ya. Cuma bedanya di sini adalah menitik beratkan kepada masalah kesehatan gitu ya. Jadi para kader-kader ini anak-anak mulai dari kalau lingkungan sekolah sehat itu dari tingkat SD, SMP, SMA gitu. Sama dengan sekolah Adiwiyata berbasis lingkungan. Di situ indikatornya adalah hampir sama ya, sama sebuah perwujudan perilaku yang sama ya. Jadi bersih, sehat, berbasis lingkungan gitu. Kita sudah memberikan edukasi dan pembinaan bersama dengan dinas terkait, ada dinas pendidikan ya, ada dinas pertanian dan ketahanan pangan ya, DPP Dinas Pertanian Pangan Kabupaten Sidoarjo ya, tentang kantin sehat ya, dan bagaimana implementasi dan macam-macam jenis makanan sehat ya kan, tidak mengandung warna, tidak mengandung penyedap dan sebagainya. Terus juga dari dinas DP3AKB ya, mewujudkan sekolah ramah anak ya. Terus juga dari Kementerian Agama ya, seperti itu. Jadi dinas kesehatan, terus juga ada bagian Kesra Kabupaten Sidoarjo. Nah, dari dinas-dinas atau bagian-bagian atau badan yang terkait ini kita memberikan pembinaan, education dan inovasi tentang bagaimana mewujudkan perilaku di dalam mewujudkan sekolah yang berbasis lingkungan gitu Mas. Minimal pelajar-pelajar kita, anak didik kita mulai dari usia dini sudah kita berikan pembelajaran gitu ya. Ada yang namanya kaderisasi, ada kader Tiwisada, ada kader termasuk juga BNN Mas Ilham ya. Oh ya, BNN. Ya, jadi kita kerjasama dengan BNN ya. Ya itu yang kita lakukan insentif dan berkelanjutan ya, bahwa titik beratnya adalah sekolah yang bersih, sekolah bersih semuanya mulai dari halaman depan, dari ruang kelas ya, perkantorannya, dari kantinnya, musola, kamar mandi, toilet, semuanya Mas ya. Terus juga di luar ya, go greennya, greenhouse-nya bagaimana, pemilahan sampahnya bagaimana, pengolahan sampahnya bagaimana, ya kan? Terus inovasi-inovasi edukasi yang dilakukan, hemat energi. Hemat energi itu adalah ketika sekolah itu mungkin sekolah yang memang sekolah berbasis lingkungan, dia tidak akan menggunakan lampu di pagi hari, ya kan? Contohnya tuh, nah itu Mas Ilham ya. Jangan lupa loh ya. Ketika di rumah kita ini menyalakan lampu, berarti rumah kita belum dikatakan rumah sehat. Oh, gitu ya Bu ya. Hemat energi ya. Hemat energi, jadi, baik. Ya, jadi sirkulasi dan pencahayaan di rumah kita atau di mana saja itu bisa kita lihat bahwa ini sudah sesuai dengan 3R, sudah sesuai dengan SOP di LH-nya gitu. Jadi hemat energi. Jadi ketika sebuah lingkungan itu, kecuali mendung ya Mas ya, mungkin lampunya nyala. Kalau sekolah lingkungan itu kita lihat ya, ada satu SD Al Muslim, ada SD Hang Tua, ada SD Alam Al Izza di Krian ya. Semuanya berbasis, wah sangat luar biasa kita masuk di sekolah-sekolah lingkungan itu ya. Jadi udah ada banyak himbauan-himbauan gitu ya. Terus juga hijaunya, go greennya itu sudah bagus ya. Terus budaya anak-anak itu sudah terlihat gitu. Jadi maintenance-nya adalah anadofatu minal iman, itu bisa benar-benar diimplementasikan oleh anak-anak dan seluruh warga masyarakat sekolah. Jadi untuk rekan-rekan ya yang khususnya saat ini yang punya concern atau fokus tentang bagaimana menyosialisasikan gerakan Sidoarjo bersih dan hijau di lingkungan sekolah, kadang-kadang kita itu agak mungkin ada rasa pesimis juga ya ketika kita
Misalnya nih ya, kita bandingkan di daerah yang berhawa dingin, sejuk di Malang atau di Batu. Iya. Nah, ini kadang-kadang, aduh ketika menanam gitu kan, waduh subur-subur gitu ya. Mungkin di Sidoarjo agak susah gitu kan, karena daerahnya panas. Nggak usah putus asa ya Bu ya. Masih banyak nggak usah cara putus sebenarnya. Heeh. Kadang-kadang kalau kita, yang saya tahu nih bocorannya biasanya, Adiwiyata itu biasanya, yang disorot itu biasanya sekolah-sekolah yang ada di sana, yang daerah-daerah dingin. Ya jelas lah, karena kan memang di sana hawanya Malang. mendukung gitu kan. Kalau di Sidoarjo ya seperti ini gitu kan. Baik. Iya. Nah, Jadi memang infrastruktur berbeda, betul. kondisi berbeda. Nah, ini tentang bagaimana kita melihat ekosistem yang ada di sekolah. Nah, sekarang gini Bu, bagaimana agar gerakan Sidoarjo Bersih dan Hijau ini menyasar ke seluruhnya, tentunya banyak hal yang harus kita perhatikan. Salah satunya mungkin yaitu di layanan publik ya. Misalnya di terminal, kemudian pasar, atau di taman-taman. Nah, selama ini bagaimana Bu DLHK menyoroti hal ini? Upaya Ya. apa yang sudah dilakukan? Iya, terima kasih Mas Ilham, Suara Sidoarjo. Selama ini yang sudah kami lakukan oleh DLHK, yang mana dulu adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan ya, merger dengan Badan Lingkungan Hidup di tahun 2017, muncullah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan ya. Sebetulnya program ini sudah kita lakukan ya, dan ketika saya berdinas mulai tahun 1995, gerakan ini sudah dilakukan gitu ya. Jadi mulai di tingkat bawah, mulai di tingkat masyarakat, pemerintahan desa, kelurahan, di tingkat kecamatan, terus juga komitmen bersama kepada seluruh pemilik perusahaan, pemilik pabrik. Saya rasa semua ya yang ini sudah kita gaungkan bersama gitu Mas, terkait dengan sinergitas program ya, bersama dengan yang terkait gitu ya, itu sinergitas ya. Berikutnya sudah dituangkan di dalam peraturan daerah dan juga peraturan bupati ya, nomor 22 tahun 2020. Di sini sudah sangat jelas bahwa program bersih hijau ya, dari bebas dari pencemaran lingkungan terkait dengan lingkungan hidup sudah tertuang di sana sangat jelas gitu ya. Jadi sasarannya sebetulnya sudah mengena Mas. Kalau dari DLHK sendiri kebetulan pas di peringatan HPSN hari HPSN tahun 2017 ya, kami merekrut atau membentuk kader-kader lingkungan di masyarakat ya, kita punya akademi namanya Akademi Zero Waste atau Zero Waste Academy, yang mana pada waktu itu kita merekrut dan membentuk dan dikukuhkan oleh Bapak Bupati di tahun 2017 sejumlah 2.000 dari seluruh kader yang diangkat dari masyarakat, dari jajaran para camat ya, atau juga dari seluruh kepala OPD. Seperti itu Mas Ilham, dan kebetulan di tahun 2017 saya sendiri loh yang membaca ikrarnya. Gitu. Iya. Jadi saat itu sudah benar-benar di 2017 itu kita pencapaian Sidoarjo Zero Waste itu tahun 2018 Mas, gitu. Ya, 2018 ya. Pencapaian itu semuanya sudah kami persiapkan semuanya tuh. Nah, di tahun 2018 ada pergantian mutasi kepala dinas gitu ya. Jadi harus menunggu lagi ya. Jadi tercancel juga 2 tahun kemarin COVID ya. Dan akhir-akhir tahun ini kita udah semangat lagi bersama dengan masyarakat dan seluruh kader, mulai merambah lagi aksi-aksi lingkungan ya. Kita semangati lagi, kita refresh lagi dengan kegiatan aksi-aksi kerja bakti ya di semua lini ya. Terus juga mengolah sampah, dalam artian mulai membentuk bank sampah bagi Anda yang belum mempunyai bank sampah dan menjadi nasabah dari sekarang. Dan bank sampah ini juga sebagai salah satu implementasi pengolahan sampah yang wajib Mas Ilham harus dipunyai oleh setiap lingkungan ya, bank sampah ini gitu. Jadi seperti itu. Jadi memang ngomongnya mudah ya Mas Ilham. Iya mudah. Betul. Ngomongnya mudah, memang betul Bu. Prakteknya ini gimana? Makanya salah satunya Pemda tidak akan wajib ya, dan salah satunya staf yang
turun ke bawah, saya sendiri bersama juga dengan teman-teman di DLHK, semangat yang tak pernah padam gitu ya, semangat tak akan pernah lelah dalam rangka mewujudkan Kabupaten Sidoarjo bersih, hijau dan bebas sampah. Oke. Nah, ini satu lagi Bu, sebelum kita putar beberapa spot iklan ya. Ini kan bulan Desember akan kita lalui tahun 2021, ya kan? Tentunya untuk tahun depan kita songsong. Nah, kira-kira di LHK ini ada program apa sih untuk tahun depan 2022 gitu? Oke. Untuk program 2002 nunggu di sesi berikutnya ya. Sudah ini enggak Bu, terlintas begitu kira-kira apa yang jadi concern-nya gitu? Iya, nanti kita akan Belum koordinasikan. Kita akan koordinasikan setelah ini. Ya, ada apa sih agar sobat-sobat kita yang saat ini lagi mendengarkan suara Sidoarjo tidak pergi, biar tetap di sini aja gitu ya. Karena nanti saya akan juga nyanyi loh. Iya Bu. Bu, satu lagi nih Bu. Sebenarnya kita itu di Sidoarjo ini kan ada beberapa wilayah yang mungkin ya jarang tersentuh oleh mungkin sosialisasi dan edukasi. Mungkin daerah-daerah pesisir atau daerah-daerah ada yang kepulauan mungkin ya. Nah, ini gimana Bu? Selama ini DLHK untuk menyosialisasikan semua program-programnya itu seperti apa sih gitu? Untuk daerah-daerah yang mungkin saya nggak mengatakan tertinggal, tapi yang daerah-daerah pinggir lah begitu. Gimana ini Bu? Oh gitu. Oke, terima kasih Mas Ilham, Suara Sidoarjo. Menurut saya tidak ada permasalahan ya hingga sampai ke pesisir, karena kami pun udah sampai loh ke sana tuh. Gitu ya. Kita pernah berperahu dan sebagainya ya, hingga di daerah-daerah tepi ya, misalkan di Kecamatan Tarik, Kecamatan Balung Bendo, ya kan? Nah itu juga udah kita lakukan Prambon, ya kan, itu kan pinggir-pinggir semua tuh ya, yang mana mungkin mereka masih pola hidup dan pola pikirnya masih berbeda dengan kita ya, dan itu sudah kita ini semua deh gitu. Jadi program-program ini DLHK sudah merambah 353 desa kelurahan. Oke, baik. Ya. Dan saya selaku PLH-nya yang membina udah sampai di sana tuh, Mas. Oke. Baik. Bu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Nanti obrolan kita ini terkait dengan mungkin masalah klasik kita, yaitu banjir ya, karena ini musim hujan. Tentunya banyak hal dong yang harus kita perhatikan gitu ya untuk antisipasi. Ini Mas Ilham, sebelum di season yang berikutnya, ada lagu yang tentang sekolah berbasis lingkungan diingatkan kepada masyarakat. Kan biasanya sama anak-anak tuh memberikan pengingat agar mereka ingat. Ini sebelum closing segmen ya, monggo silakan. Mau nyanyi apa ini? Kalau besok kapan-kapan saya kirim aja lagunya via WA ya, jadi biar bisa dikumandangkan begitu ya. Saat ini hanya sekedar saja masyarakat yang saat ini sedang mendengarkan Suara Sidoarjo bersama dengan DLHK. Buang-buang sampah, jangan sembarangan. Buang-buang sampah, harus pada tempatnya. Lagi, tanam-tanam bunga, tanam-tanam toga, sangatlah berguna. Sekali lagi. Pilah-pilah sampah, bisa membawa berkah. Begitu Mas Ilham, Suara Sidoarjo. Mantap pokoknya ya sama Bu Indah ini ya. Oke, nggak terasa ini ya. Saya pinginnya ada bagian refnya loh ya, tapi ya nanti aja sih nanti ya. Nanti saya kirim via WA lagu-lagunya. Oke. Baik, Bu Indah, nanti kita lanjutkan kembali ya. Baik, terima kasih Mas Ilham. Oke, baik sahabat, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama dengan Ibu Indah Yuliati ya tentang gerakan Sidoarjo Bersih dan Hijau. Tetap bersama kami. Rokok opo ki lho, kok putihan? Ya rokok entok, ya murah, ya akeh. Rokok ilegal ki. Masa rokok ilegal iki? Yo ki. Lah awakmu kok roh nek iki rokok ilegal? Rokok ilegal iki gak nek pita cukene. Samen paling roe bandrol kuwi lho. Rokoke kudu enek merek karo nama perusahaane sing terdaftar ndek bea cukai. Lokasi pembuatane ndek kene yo gak enek. Terus ndek kene rokok ilegal iki gak enek
gambar karo peringatane teko pemerintah. Berarti rokok ilegal gak resmi no. Aduh ya mesti to le Mul. Rokok ilegal iki merugikan negara. Mergo ora bayar cukai sing digembangun negara. Walah tutu, sepenting wong-wong gak roh. Loh, gak iso le iki. Makane to le tuku sing pasti-pasti ae. Aja ngawur. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau hubungi nomor 1500 225 1500 225. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan Bea Cukai Sidoarjo. Ayo, ngewangi bea cukai, berantas rokok ilegal. Bea Cukai Sidoarjo, fokus mengawasi, tulus melayani. Sahabat, di saat pandemi seperti saat ini kita melewati masa-masa berat, bisnis ambruk, kehilangan pekerjaan, dan banyak pengangguran. Tapi ketika hampir kehilangan segalanya, satu yang harus kita pegang yaitu harapan bahwa kita akan bersama-sama melewati pandemi ini. Esok kita bebas melangkah lagi. Negara hadir untuk mendukung perjuangan kita, memberi pengharapan atas kemenangan-kemenangan kecil kita. Informasi ini persembahan Kanwil DCP Jatim 2. Banjir bukan cuma masalah air. Dalam musibah banjir selalu ada faktor penyebabnya. Perlu kesadaran dan kerendahan hati untuk bisa bersama-sama mencegah dan mengatasi banjir. Mulailah dengan mencegah. Jaga lingkungan sekitar, perhatikan sungai dan selokan di lingkungan, jangan jadikan tempat sampah. Untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup, jangan lupa untuk berperilaku ramah terhadap lingkungan sekitar kita. Memilah sampah dari rumah, yaitu dengan dipilih sampah kering dan sampah basah. Dipisah, sampah yang basah dijadikan kompos, sampah yang kering dapat dijadikan kreasi daur ulang atau ditabung di bank sampah. Sampah tidak boleh dibakar karena akan menyebabkan pencemaran udara. Sampah jangan dibuang di sungai karena bisa menyebabkan sungai jadi mampet dan menyebabkan banjir. Mulailah mencegah banjir dari kesadaran diri sendiri dengan menjaga lingkungan kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Sidoarjo. Sahabat khusus warga Jawa Timur, ada kabar gembira untuk Anda yang punya kendaraan bermotor. Sesuai keputusan Gubernur Jatim tahun 2021 nomor 188/151 tentang pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jawa Timur. Diberlakukan pemutihan bebas denda PKB dan BBNKB serta BBN kedua dan lain-lain. Juga insentif pajak 20% untuk kendaraan roda 2 dan 3 serta 10% untuk kendaraan roda 4 atau lebih. Manfaatkan dan menangkan hadiahnya senilai 30 juta rupiah berupa tabungan umroh tahap kedua untuk 15 pemenang mulai 9 September sampai 9 Desember 2021. Pemutihan dan insentif pajak daerah untuk warga Jatim bisa dibayar melalui e-Samsat, Link Aja, GoPay, Alfamart, Alfamidi, Indomaret, Tokopedia, Geria Bayar PTN, dan Pos Indonesia. Info lebih lanjut hubungi kantor bersama Samsat Sidoarjo Kota. Informasi ini dipersembahkan oleh kantor Samsat Sidoarjo. Arek-arek iku rame lapo sih? Mulakno, nek dikandani wong tuwek dirungokno, nek durung siap duwe anak, gak usah rabi. Anake loro, pilek, watuk, ono seseke. Lho, bahaya iku. Ngomong dorong, budalo nang bidan. Hati-hati dan waspada ya. Demam, batuk, dan susah nafas bisa jadi itu tanda-tanda pneumonia atau infeksi paru-paru. Penyebabnya bisa virus, bakteri, atau jamur. Mudah menular lewat droplet saat batuk atau bersin. Tapi ini bisa dicegah dengan pemberian imunisasi PCV pada bayi dan anak. Imunisasi PCV selain mencegah pneumonia juga bisa mencegah radang selaput otak atau meningitis dan radang telinga tengah atau otitis media. Imunisasi PCV diberikan pertama pada bayi usia 2 bulan, dilanjutkan pada usia 3 bulan, dan dosis ketiga saat anak usia 12 bulan. Imunisasi PCV bisa didapat di posyandu, bidan, puskesmas, rumah sakit, klinik kesehatan, praktek dokter mandiri, dan layanan kesehatan lain yang menyediakan imunisasi. Lapo guyu-guyu dewe. Putune wis sehat, Cak. Wis diimunisasi PCV pisan. Seneng aku. Gak pengen ngeramut bayi maneh ta? Ayo tak gaweno. Iklan layanan masyarakat ini persembahan Dinas Kesehatan Kabupaten Sidoarjo. Ya, sahabat, untuk informasi lainnya ini saya coba sampaikan untuk Anda ya.
Ya, seiring bertambahnya usia, tubuh mulai bersifat asam atau asid sehingga mudah terserang penyakit. Segera perbaiki pola makan dan perbanyak asupan alkaline seperti sayur, buah, dan Cheers Alkaline Power. Cheers Alkaline air minum kesehatan dengan pH tinggi 8,5 yang setara dengan sayur dan buah serta punya 6 manfaat. Yaitu meningkatkan metabolisme dan daya tahan tubuh terhadap virus, menjadi antioksidan alami pencegah kanker, menjaga kekuatan tulang dan gigi, membantu penyerapan mineral lebih efektif, membantu hati dan ginjal membuang racun dari tubuh dan mencegah sakit mah. Info lengkap Cheers hubungi Sutrisno 0821 4225 6646. Cheers, healthy drinking water. CHEERS 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 air minum yang terbaik. Hey, cheers in the house. Cheers air ber-pH tinggi. Cheers dapat membantu netralkan pH tubuh. Cheers mengandung antioksidan alami. Cheers air minum terbaik untuk keluarga. Air minum sehat keluarga. Cuma Cheers. Air minum dengan pH tinggi. Cuma Cheers. Cara pesannya mudah, petugasnya ramah. Gratis ongkos kirim. Hey, Cheers in the house. Untuk pemesanan via WhatsApp di nomor 087777243377. Gratis ongkos kirim. Cheers in the house. Untuk wilayah Sidoarjo dan sekitarnya bisa menghubungi Depo Candi di 0821 4225 6646 0821 4225 6646. Suara Sidoarjo, lembaga penyiaran publik lokal pemerintah Kabupaten Sidoarjo. Ya sahabat, kita masih bersama dengan sahabat-sahabat dari DLHK Kabupaten Sidoarjo dengan Ibu Indah Yuliati AC selaku penyuluh lingkungan hidup ya tentang gerakan Sidoarjo Bersih dan Hijau atau biasa kita singkat menjadi gerakan SBH ya. Dan kalau mungkin ada beberapa pertanyaan silakan ya, Anda bisa sampaikan di 0318961514 ya atau melalui WA di 0811309109. Baik, Ibu Indah, ini waktu tersisa 10 menit lagi ya. Ini mungkin singkat saja sebelum kita baca beberapa pertanyaan. Ini tentang persiapan atau langkah-langkah yang mungkin akan atau sudah dilakukan oleh DLHK terkait dengan antisipasi bencana yang bersifat hidrometeorologi ya di wilayah Sidoarjo ini seperti apa, Bu? Sebetulnya kemarin juga sudah disampaikan oleh Kepala Dinas DLHK ya, dan Bahrul Amit ini di Sidoresik bahwa terkait dengan prokasi juga program Kali Bersih, masyarakat dihimbau kembali untuk tidak membuang sampah dan limbah sembarangan. Jadi itu yang tampak di sungai dalam rangka mungkin ini juga sudah musim hujan yang sudah luar biasa. Kita lihat di beberapa daerah ya. Mudah-mudahan itu tidak terjadi di Kabupaten Sidoarjo. Minimal ayo masyarakat kembali Anda dilarang membuang sampah sembarangan di sungai ya. Ketika timbunan sampah di sungai menjadi sebuah penumpukan dan itu akan menjadi permasalahan untuk kita kembali gitu. Jadi dan yang harus kita lakukan adalah kembali masyarakat dengan sadar diri melakukan pengolahan dan pemilahan sampah di rumah ya kan. Dan efisiensi optimalisasi tempat pengolahan sampah terpadu di masing-masing desa kelurahan. Dan ini juga menjadi program di tahun 2022 Mas Ilham. DLHK memberikan program pembangunan TPST kawasan di masing-masing kecamatan ini juga sudah menjadi kewenangan kecamatan untuk melakukan pembangunan TPST kawasan. Sedangkan yang TPST yang ada di desa kelurahan ini wajib kita optimalisasikan gitu. Jadi jangan ada yang sifatnya TPST itu kan tempat pengolahan sampah terpadu ya Mas Ilham, wilayah desa gitu, dan ini harus kita fungsikan dengan baik gitu. Jangan sampai hanya sebagai tempat berkumpulnya sampah gitu. Dari mengambil dari rumah-rumah warga penduduk, lantas hanya dikumpulkan saja di TPST itu tidak begitu, wajib diolah, dipilah 3R tadi sesuai jenisnya. Yang sampah basah kita kompos, yang sampah kering yang menjadi sumber daya kita pilah, kita pilih dan akan kita jual seperti itu dan menjadi income TPST atau income desa ya. Berikutnya residu yang terbuang ke TPA sanitary landfill kita.
Jadi rencana di 22 adalah optimalisasi pembangunan atau keberfungsian TPST kawasan di seluruh kecamatan. Yang terbangun saat ini ada 8, Mas Ilham. Satu ada di lingkar timur Kecamatan Sidoarjo, itu berbasis institusi dengan Bareng Kerajaan Krian, Elung Bendo, Sedati, mana ya, ada di Waru, di Tambak Rejo, terus juga ada di Kecamatan Taman, di Kelurahan Taman ya. Dan mudah-mudahan semua TPST skala kawasan kecamatan ini berjalan dengan baik ya. Tidak ada lagi sampah-sampah yang masih dibuang sembarangan atau yang tidak terkelola. Ya. Kita tahu tadi bahwa ada tumpukan sampah di sekitar Jalan Raya Waru ya. Ya, tolonglah masyarakat, Anda jangan bandel gitu ya. Jadi membuang sampah itu tidak hanya kena denda loh, tapi ini salah satu bentuk ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah ya. Jadi ketika Anda tidak melakukan sebuah kegiatan dengan baik, dan ini nanti akan terjadi banjir juga salah satunya Mas Ilham ya kan. Buangan sampah-sampah liar di tepi-tepi jalan, terus di sungai, terus di lahan-lahan. Semua ini akan menjadi luar biasa ya. Jadi ayo saatnya kita sudah mulai harus semangat ya. Itu aja. Oke, baik. Ya, Bu Indah, ini ada 2 pertanyaan ya. Nanti bisa langsung direspon. Saya sebutkan langsung saja dua-duanya ya Bu ya. Yang pertama dari Amel yang ada di Tanggulangin, di beberapa fasilitas umum masih terlihat kotor, bahkan tidak terawat. Kemanakah kami bisa mengadukan hal itu? Kemudian pertanyaan berikutnya ini dari Agus yang ada di Waru ya. Apa tidak ada pemberian tanaman-tanaman Bu untuk RT-RT di wilayah Sidoarjo? Kemudian ada saran juga, mohon diperbanyak tempat sampah yang dipilah-pilah organik dan non-organik di tempat-tempat umum, terutama yang dekat dengan Pujasera. Oh, jadi Pak Agus ini menyampaikan saran juga mungkin diberikan tong sampah ya, tong sampah yang organik dan non-organik di tempat-tempat umum, terutama yang ada di dekat dengan Pujasera. Gitu aja. Silakan Bu Indah. Tadi tentang pertanyaan pertama itu dari Amel Tanggulangin tentang ini ya, masih dilihatnya beberapa fasilitas umum yang masih terlihat kotor begitu, tidak terawat begitu. Kalau mengadukan hal ini kemana gitu? Iya, baik. Terima kasih Mas Ilham. Terima kasih untuk Amel di Tanggulangin dan juga Bapak Agus atau Mas Agus ini ya di Waru. Yang Anda tanyakan adalah fasum kotor tidak terawat. Fasumnya di mana sayang? Ya. Fasumnya di mana? Harus apakah disebutkan ya ini ya. Ya, apakah itu menjadi kewenangan Pemda gitu ya. Ya. Jadi mohon maaf bisa dijelaskan di sini bahwa fasum itu yang kategori fasum itu yang mana gitu. Jadi kalau RTH kita punya RTH itu dalam tanggung jawab dan kewenangan di LHK. Ada RTH Abirama, Mas Ilham, ada di Sidoarjo ya, di Pondok Jati. Ada Taman Apkasi di Porong dan juga Taman Durakerta di Porong ya. Dan itu terawat dengan baik sayang ya. Juga ada di Kecamatan Krian ya, itu ada juga ya. Saya lupa ya namanya taman yang di Kecamatan Krian itu. Enggak, Taman RTH. Dan saya rasa masih terkelola dengan baik ya. Jadi mohon dijelaskan fasumnya yang mana, kotornya bagaimana, dan tidak terawatnya bagaimana. Terima kasih, barangkali itu menjadi kewenangan di LHK, kami akan menindaklanjuti. Silakan nanti boleh menghubungi di nomor saya, ya. Bagaimana nih, Mas Ilham, boleh nggak saya atau nomor di LHK? Tapi ya? Ibu tidak keberatan kalau disampaikan, diudarakan nomornya mungkin nggak apa-apa dah? Nomor dinas tidak apa-apa. Berapa Bu? Nomor dinas ya sebetulnya ada nanti ada kita jelaskan di kolom pengaduan masyarakat. Oke. Ya, kalau nomor dinas LHK adalah 031 89 63 184. Ulangi 031 89 63 184. Dan ketika itu menjadi kewenangan Pemda atau DLHK, kami akan menindaklanjuti, ya.
selama itu menjadi kewenangan ya, selama menjadi kewenangan. Karena ada pembagian kewenangan ya Mas, mungkin harus di tingkat kecamatan kah, atau di tingkat desa, kelurahan, atau masyarakat kah, atau pihak pengelola swasta kah, dan sebagainya ya, seperti itu. Jadi ini Amel bisa dijelaskan ya, nanti boleh telepon Bu Indah ya di nomor tersebut. Berikutnya menjawab untuk Pak Agus di Waru atau Mas Agus di Waru, pemberian bantuan tanaman di RT-RT. Terima kasih Anda mendengarkan saat ini. Bantuan seperti ini kalau Anda bertempat tinggal di wilayah pemerintahan desa berarti bisa di cover dari pemerintahan desa ya. Pemda saat ini dan mungkin per 2018 Mas Ilham kami tidak lagi APBD tidak bisa masuk di lingkungan perdesaan gitu ya, karena ada APBDes atau dana desa gitu ya. Untuk gerakan penghijauan ataupun kebersihan ya, tidak lepas juga dari bantuan dari peran serta masyarakat itu sendiri gitu ya. Jadi Pak Agus, mohon maaf di tahun 2019 kami tidak bisa memberikan bantuan tanaman ya seperti yang diminta ya, karena ada memang kewenangan gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi ketika kemarin 2 tahun yang lalu kita memang APBD tidak bisa Mas kita implementasikan seperti itu. Jadi hingga tahun depan pun juga masih belum bisa. Kita tahu bahwa semua anggaran adalah untuk COVID-19 ya. Dan hanya bisanya menghimbau. Nanti bisa telepon juga biar jelas gitu Mas Ilham. Jadi saya siap menerima dari masyarakat ya yang mohon arahan dan penjelasan dari DLHK. Telepon saja Bu Indah di 0318963184. Oke. Bisa kita selesaikan di momen kita hari ini ya. Baik. Tadi ada saran ya Bu tentang ini perbanyak bak sampah di tempat-tempat umum Pujasera gitu. Untuk bak sampah mohon izin kita lihat ini aset Pemda apa bukan. Tapi masalahnya adalah Pujasera ini adalah penghasil atau penghasil sumber sampah yang banyak juga. Ya. Pengelolaannya bagaimana dan siapa yang wajib menyediakan tempat sampah tersebut ya. Nah, berarti harus para pedagang. Iya. Masing-masing ya, masing-masing. Dan kalau memang ini dalam sebuah bentuk paguyuban, kita ada pembinaan paguyuban ya. Kita akan berikan arahan di sana bahwa tempat-tempat sampahnya modelnya di model seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut untuk ini. Dan dampak penambahan tempat sampah adalah Mas Ilham akan semakin banyak tumpukan-tumpukan sampah di tempat-tempat sampah, dan siapa yang akan mengangkut itu yang menjadi permasalahannya gitu, karena pemerintah daerah dalam hal ini di LHK tidak mengambil sampah-sampah di tempat-tempat sampah di Pujasera atau di apa ya, kita lihat siapa pengelolanya dulu gitu ya. Jadi di alun-alun contohnya kita beri tempat sampah, memang itu aset Pemda gitu ya, aset Pemda ya, dan menjadi kewajiban Pemda untuk mengangkut sampah-sampah di dalam tempat sampah tersebut, ya kan, seperti itu. Di RTH menjadi aset Pemda, akan dilakukan penyikapan oleh Pemda. Tapi ketika itu menjadi aset siapa di kuliner atau di Pujasera dalam bentuk apa ya, ini yang harus lebih dijelaskan lagi agar tidak terjadi mindset yang salah atau salah persepsi, begitu Mas Ilham. Iya, baik. Jadi memang seperti apa? Iya, gitu kan, ada kadang-kadang kita ini masih belum tahu ya. Dalam arti biasanya tempat-tempat keramaian itu kan memang butuh banyak bak sampah ya, tong-tong sampah gitu. Tetapi ingat bahwa ini memang bisa dikatakan bisa jadi tanggung jawab dari si pemilik Pujasera, dan mereka ini juga harus menyediakan ya gitu ya Bu ya. Iya, jadi kewajiban para pedagang atau pemilik Pujasera atau paguyuban itu sudah bertanggung jawab penuh. Ya. Nah, bentuknya seperti apa? Ya mengacu kepada undang-undang yang sudah kami siarkan. Jadi harus seperti ini bentuknya gitu. Ya kan? Nah,
Karena apa? Kalau kita semakin memperbanyak tempat sampah, itu betul sih Mas. Mungkin dalam pemikiran kita, aduh mau buang sampah di mana sih, kok susah ya mau cari tempat sampah aja gitu. Masalahnya apa? Kalau kita sediakan terlalu banyak juga akan overload. Ya kan? Jangan-jangan ada kegiatan masyarakat, aktivitas masyarakat yang mungkin itu sampah domestik rumah tangga dibuang di situ buangan yang harusnya dibuang iya di TPST ya, dia membuang sembarangan di tempat sampah di yang ada ya. Iya, Jadi tidak betul. hanya di Pujasera, tapi masyarakat itu gampang loh, kadang-kadang pikirannya, saya tidak menyalahkan masyarakatnya Mas, ya mungkin ada beberapa yang perilakunya agak menyimpang. Jadi kadang dia goncengan sama suaminya atau gimana, diuncal noto atau diletakkan di tempat-tempat sampah untuk pejalan kaki gitu ya. Jadi itu banyak sekali di bawah-bawahnya itu ya bungkusan-bungkusan sampah. Jadi seperti itu. Jadi ada baik buruknya, ada segi positif negatifnya ketika kita menambah tempat sampah di sebuah tempat-tempat tertentu atau umum ya. Semakin banyak tempat sampah, semakin banyak sampah, timbulan sampah yang harus kita angkut, ya kan? Nah, seperti itu. Dan siapa yang mengangkut ini gitu, ya kan? Nah, sudah ada pengelolanya di masing-masing. Kalau Pemda tidak mengangkut di itu ya, karena skala-skala besar. Jadi seperti itu Pak Agus atau Mas Agus yang ada di Waru, bisa japri di nomor yang sudah kami sampaikan tadi. Silakan biar lebih jelas dan mudah-mudahan jelas. Begitu. Terima kasih. Baik, jadi yang kita harapkan ini adalah warga atau masyarakat ya yang memang dalam hal ini rumah tangga itu sebaiknya memang membuang sampah ya di tempat-tempat yang sudah ditentukan ya. Jangan sampai ini membuang sampah di tempat-tempat yang khusus untuk masyarakat umum atau pengguna jalan ya. Ini memang sering loh Bu, saya juga sering menjumpai ini. Agak kesel sih sebenarnya ya. Iya kan? Gitu loh. Ya mungkin yang terakhir Bu, ini kita ditutup dengan nyanyian atau lagu lagi ya Bu, monggo silakan. Bu Indah biasanya kan ditutup dengan doa ya, tapi ini dengan lagu. Ya kalau ditutup dengan doa kita semua baca hamdalah ya, mudah-mudahan di dalam gerak langkah kita apapun Allah senantiasa memberikan kita berkah, perlindungan dan pertolongan ya kan, dimudahkan dan dilancarkan dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Gitu. Hanya apa ini ya? Apa Bu? Nanti pakai karaoke bisa nggak di situ Mas Oh Ilham? nggak bisa. Ini bukan Inul Vista Bu. Akapela aja ya Bu ya, akapela Bu. Iya, jadi kembali menyampaikan pesan kepada masyarakat, Anda dilarang membuang sampah sembarangan ya. Mari kita wujudkan Kabupaten Sidoarjo yang bersih, bebas sampah ya. Dan apa tadi yang sudah kita sampaikan? Wujudkan Kabupaten Sidoarjo bersih, hijau dan bebas sampah, ya kan? Pesan. Nah, jangan lupa pesan ini disampaikan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Sidoarjo. Oke, baik. Buang-buang sampah. Buang-buang sampah, jangan sembarangan. Mantap. Buang-buang sampah harus pada tempatnya. Jangan lupa tanam-tanam bunga, tanam-tanam toga, sangatlah berguna. Yang penting pilah-pilah sampah bisa membawa berkah. Terima kasih Bu Winda. Aduh, senang sekali saya ya kalau ada narasumber ini bisa nyanyi. Ini narasumber yang bisa nyanyi ini hanya Ibu Indah loh ya selama ini saya. Betul. Iya, nama artisnya Bu Indah ada Indah Majid Mas Ilham. Oh Indah. Iya. Ini saudaranya Sheila Majid mungkin ya. Iya, nanti kita ajak masyarakat, mungkin ada momen khusus kita akan bahas khusus tentang bank sampah. Diperbolehkan gitu ya. Oke. Ada lagu juga untuk bank sampah. Ada lagunya beda lagi ya. Oh beda lagi. Oke. Bank sampah ya. Oke, baik. Saya mempunyai 300 bank sampah loh Mas Ilham, dan ini harus kita semangatin. Iya. Oke, baik. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Sidoarjo bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Indah Majid ya yang sudah
memberikan wawasan pada kita semuanya tentang dan mengajak pada kita semuanya bagaimana kita untuk bisa menjaga, merawat dan melestarikan lingkungan khususnya di wilayah Sidoarjo dengan gerakan Sidoarjo Bersih dan Hijau. Baik, saya Ilham Data pamit, terima kasih, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.